Saya punya banyak kelemahan dan kekurangan. Saya pengen orang-orang di sekitar saya punya ruang untuk kesalahan dan kelemahan saya. Mari kita pun lakukan yang sama buat orang lain. Kalau kita nggak mau dihakimi, ayo jangan hakimi orang lain. Seperti kita ingin diterima dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, mari terimalah kelebihan dan kekurangan orang lain juga. Kalau kita tuh butuh kekuatan orang, jangan tolak kelemahannya. Karena semua orang datang dengan kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menikah, pasangan kita datang dengan kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangannya. Banyak orang tidak mau terima kekurangannya, hanya mau kelebihannya. Banyak orang hanya mau terima kekuatannya, tapi tidak bisa embrace kelemahannya. Sehingga tidak jarang pernikahan menjadi gagal, akhirnya berujung perceraian. Sama dengan pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan. Mereka mau kebaikan atasannya, tapi mereka nggak mau terima kekurangannya. Bosnya marah satu kali, langsung dicap jelek aja. Ayo belajar dalam hidup ini. Bukankah kita sendiri juga nggak lepas dari salah? Bukankah kita juga punya kelemahan dan kekurangan? Sebagaimana kita ingin orang terima kita apa adanya, kelebihan kita dan kekurangan kita, ayo terima orang lain juga. Beri ruang untuk salah dan kelemahan mereka. Jangan saling menghakimi. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kenapa kita sulit ngampunin orang? Karena kita pikir, nggak mungkin saya kayak gitu. Saya pengen share ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena seringkali apa yang kita ucapkan itu kembali lagi kepada kita. Kita menghakimi orang. Dia seperti ini. Gak taunya, one day kita juga lakukan yang sama. Lalu kita diingatkan oleh hati kecil kita sendiri, oleh suara Tuhan mungkin. Kamu juga pernah buat ini. Hati-hati dengan ucapan kita. Waktu kita menghakimi orang, jangan-jangan kita juga buat sendiri. Ketika kita buat salah, bukankah kita ingin diampuni? Bukankah kita ingin diberi kesempatan lagi? Mari, ampuni orang lain. Ketika mereka buat salah, kasih mereka kesempatan. Di rumah kami, ketika anak di rumah memecahkan gelas berulang kali, saya sampai bilang, kayaknya udah selusin yang dipecahin. Dia juga ketawa, jadi sebentar kalau bunyi prang, saya udah tahu apalagi yang pecah gitu. Kenapa saya nggak marah? Karena saya pikir gelas bisa dibeli. Tapi kalau kita marah berlebihan, hati yang pecah sulit diobati. Jadi berilah ruang untuk kesalahan dan kelemahan orang. Sebagaimana kita ingin diampuni, ampunilah orang lain. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya ingin tutup dengan ini. Kalau orang jahat sama kita nggak perlu jahat seperti mereka. Hukum ini tetap, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ketika orang lain jahat sama kita, jangan balas jahat. Kenapa? Taburlah yang baik, supaya orang itu pun suatu hari nanti akan membalas Anda dengan kebaikan. Saya ngalamin ini. Ada orang yang nyakitin hati saya terus bertahun-tahun, tapi saya terus konsisten tabur kebaikan buat dia, tabur kebaikan, tabur kasih. Dan hari ini dia baik sama saya, dan saya terus tabur kasih buat dia. Dengar baik, firman Tuhan itu terbukti. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Hukum dasar firman Tuhan dalam mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya berdoa agar Anda selalu kuat di dalam kasih, terus bertumbuh dan berakar di dalam kasih, sehingga Anda tidak membalas jahat dengan jahat, tapi Anda memberi ruang untuk kesalahan dan kelemahan. Ingat, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, jangan merugikan, jangan menyakiti orang, jangan merendahkan orang lain, dan mari, jangan menghakimi, namun ampuni.